Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Seringkali pesepeda tidak spesifikasi dari komponen sepeda. Akibatnya, komponen yang dibeli tidak bisa berjalan sempurna, bahkan tidak bisa diterapkan di sepeda kita. Salah satu komponen yang sering salah beli adalah rear derailleur. Setidaknya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu kapasitas rantai melebihi kapasitas RD. Semakin lebar rentang gear rasio, maka semakin bagus kemampuan di tanjakan dan kecepatan di jalan datar. Misalnya menggunakan crankset triple 443222T dan kaset 1146T untuk sepeda 27,5 inci, maka low gear inch sama dengan 13,15 dan top gear inch 110 inci. Rentang gear inch 13 hingga 110 inci ini akan sangat bagus di tanjakan dan kecepatan. Tetapi permasalahannya adalah kapasitas rantai 57T melebihi kapasitas RD yang terbesar sekalipun, yang biasanya antara 43 hingga 45T. Ada kapasitas RD yang 47T, tapi harap diperhatikan, biasanya nanti bermasalah di low sprocket maksimum yang akan kita bahas selanjutnya. Kondisi kapasitas rantai yang melebihi kapasitas RD ini membuat rantai akan kendur, yang berpotensi rantai lebih mudah lepas ketika kita memilih kombinasi kecil ke kecil. Rantai akan kendor ketika chainring yang dipilih adalah 22T dan sprocket dengan gigi lebih kecil dari 23T. Untuk contoh kasus ini, solusi untuk kondisi ini, di samping berpantang menggunakan kombinasi kecil, juga bisa menggunakan Gotling. Tetapi penerapan Gotling untuk selisih kapasitas yang terlalu besar, 12T, kebanyakan perpindahan gigi tidak berjalan optimal. 2. Low sprocket melebihi batas maksimal. Hal ini jarang diperhatikan pesepeda. Menggunakan low sprocket yang besar tetapi melebihi ketentuan low sprocket yang ditetapkan pabrikan. Misalnya di data spesifikasi RD, maksimum low sprocket yang tercantum adalah 36T, tetapi kita menggunakan kaset 1146T. Efek dari kondisi ini adalah pulai akan menabrak sprocket ketika kita berpindah ke sprocket dengan jumlah gigi yang lebih dari 36T. Kesalahan ini biasanya kalau kita membeli kaset di luar merek tertentu seperti Shimano. Low sprocket dari merek terkenal, asalkan kita membeli sesuai dengan speed RD, biasanya tidak akan melebihi batasan low sprocket. Misalnya untuk kaset 9 speed Shimano, low sprocket di atas 36T. Tetapi kalau kita membeli kaset dari merek lain, mereka menjual kaset 9 speed dengan kombinasi 1146T. Solusi untuk kondisi ini, bila selisihnya kecil, misalnya menggunakan 40T, bisa diatasi dengan mengatur B-tension. Kalau B-tension sudah tidak bisa, mau tidak mau kita menggunakan Gotling dengan resiko perpindahan gigi yang tidak mulus. 3. Speed RD berbeda dengan speed kaset. Mungkin kita beranggapan membeli RD 10 speed jauh lebih hemat ketika kaset yang digunakan adalah 9 speed. Dengan asumsi, ketika ingin mengganti kaset yang semula 9 speed menjadi 10 speed, kita tidak perlu mengganti RD lagi. Tetapi kita melupakan rasio derailleur. Definisi paling umum tentang rasio derailleur adalah berapa jarak pergeseran RD ketika shifter diklik satu kali. Jarak pergeseran satu klik ini harus sama dengan jarak antar sprocket. Jarak pergeseran RD adalah hasil kali panjang tarikan kabel dengan rasio derailleur. Misalnya shifter 9 speed untuk satu klik akan menarik kabel
sepanjang 2,5 mm dan rasio RD 9 speed adalah 1,7, maka satu klik shifter RD akan bergeser sepanjang 4,25 mm dan jarak antar sproket 9 speed adalah 4,35 mm, maka perpindahan gigi bisa normal. Tetapi bila kaset dan shifter tetap 9 speed, sedangkan RD 10 speed yang memiliki rasio 1,2, maka satu kali klik shifter hanya akan menggeser RD sejauh 2,5 kali 1,2 sama dengan 3 mm. Masih kurang geser sejauh 1,35 mm. Kondisi ini membuat perpindahan gigi tidak normal. Apalagi kalau kita melakukan perpindahan beberapa klik, maka selisihnya akan semakin besar. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.